Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru bergabung, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Bagi teman-teman yang sudah dari kemarin sudah mengikuti, mudah-mudahan bisa menambah wawasan yang lebih jauh lagi dan terus kita berusaha untuk mengkoreksi, melakukan perbaikan dengan sistem trading yang kita gunakan. Buat teman-teman yang masih belum di silent audionya, mohon dimatikan dulu, di mute dulu biar tidak mengganggu jalannya kegiatan pada malam hari ini, tidak mengganggu teman-teman yang sedang fokus untuk mengikuti pembelajaran, sehingga nanti sampai selesai tidak ada yang tertinggal. Bagi yang belum mendengarkan suaranya atau belum bisa mendengar suara saya, silakan diaktifkan audionya dengan cara klik join audio sebelah kiri bawah, kemudian setelah itu di nonaktifkan. Baik, materi pada malam hari ini masih terkait dengan teknikal. Tadi malam sudah kita membahas panjang lebar mengenai manajemen resiko, termasuk kita sudah masuk di teknikal pertama, yakni bagaimana membaca pergerakan dari tren, kemudian candlestick, membaca karakter dari candlestick. Karena pada dasarnya di dalam satu analisa paling pokok kita memahami adalah tren, kemudian pergerakan dari price action itu sendiri, atau kita belajar banyak di candlestick, kemudian ditambah dengan berikutnya support dan resisten. Kemudian satu lagi jangan lupa nanti ringnya. Dari sekian materi yang nanti kita sampaikan ini, saya berharap semuanya bisa difahami dengan baik, sehingga nanti tidak ada keraguan dalam kita mengambil satu keputusan untuk eksekusi, untuk melakukan entry di sana. Karena yang paling sering terjadi ada keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan itu disebabkan karena penguasaan kita, tidak mampu kita menguasai semuanya. Baik, kita mulai lagi, kita akan jabarkan lagi yang belum. Kita masuk di tren. Seperti biasa, untuk tren itu kita mulai dari tren utama. Yang kedua adalah tren kecil atau tren minor. Tren minor ini running atau beberapa candle yang sedang running saat itu, yang sedang dominan saat itu. Tren utama ini adalah tren besarnya. Ini biasanya menggunakan time frame yang besar atau H1 pun tidak masalah. Yang terpenting kita lihat secara visual, kita lihat nanti di sana ada gerakan atau arah yang menuju ke atas begini. Kemudian setelah itu ada market yang mulai kuat di sana. Nah, begini mulai turun begini. Ini adalah tren utama, yang ini adalah tren kecil. Mana yang kita prioritaskan? Kalau kita menggunakan trading jangka panjang, 3 hari, 7 hari, 10 hari, 1 bulan, bahkan setahun, itu adalah trading jangka panjang. Tradingnya investor. Ya, kalau trader yang harian atau trader yang jangka pendek, maka fokus kita nanti adalah tren kecilnya. Ya, tren utama ini yang besar, tren kecil ini yang sekarang lagi menguasai. Memang ini belum mendominasi, tetapi secara kasat mata maka inilah yang sedang berjalan. Ya, rata-rata teman-teman kebingungan di sana. Banyak menentukan posisi masih melihat kondisi yang besar. Memang oke, silahkan pakai kita tren utama, tetapi kondisi saat itu kalau kita menggunakan trading jangka pendek, apalagi menggunakan teknik-teknik yang cepat, maka fokus di tren kecil. Kemudian jangan hanya terfokus pada satu pola candle.
mungkin doji, harami, engulfing. Jangan selalu kita mengandalkan pola candle, karena pola candle adalah informasi pertama, hanya informasi pertama saja. Selanjutnya kita tetap memerlukan investigasi lagi. Artinya kita membutuhkan banyak pendalaman lagi. Kemudian bagaimana cara menggaris tren? Oke, kasih contoh dulu tren. Nah, tren ini seperti ini, tren yang besar itu seperti ini. Kalau kita perkecil, nah ini adalah tren utama, yang begini tren utama. Kemudian yang ini adalah tren kecilnya. Mana yang kita ikuti? Karena kita menggunakan trading jangka panjang, jangka pendek, maka inilah yang nanti kita ikuti. Ketika sudah mulai muncul candle hijau, kemudian dikuatkan candle hijau lagi, maka di situ ikut. Ya, biar kita nanti cepat dapat profit di sana. Ini standar kita di time frame H1. Bagaimana kalau kita menggunakan time frame besar? Time frame H4, D1 rata-rata menggunakan ya tipe trader yang jangka menengah ke atas. Secara umum kalau kita hanya mengikuti di sana, maka rubah pola atau tipe trading yang akan kita lakukan. Sementara teman-teman harus siap dengan tipe trading itu. Jangan menjadi trader yang tidak punya pegangan, tidak punya arah, tidak punya satu prinsip. Teman yang lain buy ikut buy, yang lain sell ikut sell. Sekali lagi, di dalam kita melakukan analisa, di dalam kita menentukan posisi, maka kitalah nanti yang menentukan. Mungkin analisa teman beda dengan saya, tidak masalah. Yang terpenting punya dasar, yang terpenting punya alasan sendiri. Misalkan kondisi yang panjang begini. Bagi orang lain ini kondisi adalah penerusan sell. Mungkin bagi saya bisa saja ini saya manfaatkan untuk koreksi buy. Ya, semuanya punya teknik, punya cara berbeda. Maka kalau ditanya alasannya apa? Ya selalu ditanya alasannya apa. Sementara tidak menggunakan dasar yang secara standar. Ya, secara standar itu digunakan tentu dengan aturan yang standar. Aturan standar seperti apa? Ya, seperti yang kita sampaikan. Kalau kita menggunakan aturan-aturan standar, maka penghasilan kita juga standar. Jadi jangan dinilai ketika kita tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan trigger yang banyak, bukan berarti ini menyalahi aturan, tidak. Karena semuanya punya pengalaman. Kalau kita menggunakan standar, berarti standar itu harus ada trigger, harus ada konfirmatornya. Contoh ketika ini naik, misalkan sudah di puncaknya sudah mulai muncul ada doji misalnya. Maka ini pun belum menjamin market bakalan berbalik ke bawah atau bakal reversal dari naik menjadi turun. Karena kita menggunakan syarat yang standar. Harus ada penguatan lagi, harus ada konfirmator lagi. Konfirmatornya apa? Tentu karena ini petunjuk mau turun, harus dikuatkan dengan candle merah yang tebal tanpa perlawanan yang berarti, tanpa koreksi, tanpa rejeksi yang panjang. Maka model seperti ini, yang kedua ini menjadi konfirmatornya. Sehingga di entry kita di sini, di selanjutnya di sini. Berbeda dengan yang memanfaatkan peluang dari koreksi, berbeda sekali. Mungkin kalau memanfaatkan koreksi, hal seperti ini tidak masuk. Nanti masuk ketika marketnya panjang, marketnya lagi bergerak ekstrim, turun misalkan. Kemudian memanfaatkan ketika bodinya tebal ke bawah begini, tidak ada koreksi, tidak ada ekornya, maka masuk posisi buy. Ketika ada koreksi naik ke atas, kemudian ini kecenderungannya turun, ada ekor begini, maka ini masuk sell. Kondisi ketika ada koreksi memanfaatkan sell. Alasannya apa? Triggernya apa? Kalau tanya trigger secara standar, ya enggak ketemu nanti. Karena ini kita memanfaatkan peluang kecil. Ketika tadi tebal, ya begini, kita manfaatkan, kita misalkan ini merah, ya kita manfaatkan posisi, ya karena ini utuh, kita manfaatkan buy dengan melawan. Tentu dengan banyak latihan yang seperti ini. Berbeda ketika ada koreksi itu awalnya tadi turun merah, ya. Contoh ini saya kasih
warna biar nanti tidak bingung. Ketika dia mulai merah, kemudian merah ini ditolak dan dilihat kondisi waktu yang berjalan. Tidak cukup kita memahami candlestick, tidak cukup kita memahami hanya polanya saja. Tetapi belajarlah sekali-kali melihat satu detak demi detaknya. Detak demi detak itu misalkan ini kuat naiknya, kemudian turunnya sedikit, kuat naik lagi, turunnya sedikit. Maka di situ pergerakan seller memang kuat, tapi tekanan buyer juga kuat. Hati-hati ketika menit-menit sudah di atas 30. Kalau mungkin di awal-awal cepat begini ya, kalau di awal cepat begini, nanti kembali juga ke bawah lagi. Tapi kalau menit-menit yang 40-an ke atas, kondisi yang mulai naik begini, hati-hati nanti peluang berikutnya tekanan buyer akan kuat di sana. Jadi yang kita pikirkan tidak hanya di candle, tidak hanya pola, apalagi celaka kalau kita hanya berpikir pola candle saja, tidak ketemu nanti. Ya paling pokok, paling penting memahami secara keseluruhan. Keseluruhan itu apa? Ya karakter candle tadi, ia memahami waktu pergerakan, ia memahami detak-detaknya. Ya berbeda kalau kita jadi investor atau trading jangka menengah. Oke, trading jangka menengah misalnya, analisanya berbeda nanti. Ya, jangka menengah itu tentu tidak cukup 1 hari. Contoh misalkan begini. Ya kalau saya kasih contohnya, ya saya bagi begini. Kita melihat di awal ada kondisi yang konsolidasi. Di awal ada kondisi konsolidasi begini. Kemudian mencoba break, kemudian dikembalikan lagi oleh hijau, dan selanjutnya break. Dan mulai berjajar secara terus-menerus. Artinya pergerakan seller betul-betul terstruktur. Ya. Terstruktur itu artinya perlawanannya kecil. Arahnya kecenderungannya betul-betul kuat ke bawah. Maka kondisi seperti ini ketika ada koreksi, berpikirnya begini, kalau ini ada koreksi, ya analisanya begini, ini kan turun, kemudian ada koreksi begini, nah koreksi namanya. Kemudian setelah ini koreksi dan tidak mampu, di situ ada doji, ada candle apa namanya penolakan di atas, dan sudah mulai ada candle merah. Sekali lagi, mulai ada candle merah, maka tidak cukup satu sekali lagi kalau kita menggunakan yang reguler atau standar. Harus ada konfirmatornya. Konfirmatornya apa? Diikuti warna merah berikutnya. Maka entry kita adalah sell di sini. Karena kita tidak menggunakan trading gaya sniper, trading yang standar, maka lotnya juga standar. Lotnya standar itu yang ngambil 2% dari modal. Nah kalau seperti saya gunakan lotnya high risk, model-model yang begitu ya enggak sampai nanti, enggak sampai 1 jam bisa habis nanti modal saya. Karena semuanya tergantung dari bagaimana gaya dan pola trader yang kita pilih gitu. Ya, gayanya seperti apa, tipenya kita itu mau trading yang bagaimana. Dan itu bebas, semua boleh menentukan. Semuanya karena itu banyak latihan, banyak mencoba demo, banyak mencoba latihan. Kalau kita ada materi yang begini, coba nanti dipraktek di demo. Bukan ada materi, prakteknya enaknya sendiri, pakai teorinya sendiri, tekniknya sendiri, bahkan mungkin gaya lama dipakai lagi. Terus apa gunanya belajar? Atau apa gunanya kita belajar dengan candlestick begini? Ya percuma saja kalau kembali ke gaya lama. Kalau teman-teman sudah fokus dan pengen belajar banyak, khususnya dengan Wijaya Trading, ya setidaknya disingkirkan dulu gaya-gaya lama itu, pakai yang kita sampaikan dulu. Nanti cocok atau tidaknya nanti teman-teman yang menentukan. Kalau tidak cocok berarti boleh nanti kembali ke model lama. Kalau cocok ya pelan-pelan diperbaiki. Ya pelan-pelan diperbaiki. Kalau kita menggunakan yang standar, ya kita menggunakan standar itu yang ngambil 2% atau pakai ketahanan yang 20.000 ke atas. Ya contoh misalkan, jadi jangan menuntut yang lotnya besar, ketahanan kecil, tapi modelnya model standar ya enggak ketemu nanti. Ketahanannya enggak mampu. Standar itu ketahanannya paling enggak 20.000 ke atas atau 2% dari modal. Inilah lot yang digunakan.
Silakan nanti teman-teman di introspeksi, koreksi, saya ini sudah sesuai apa belum? Ya, 2% dari modal ini lot yang kita gunakan. Atau ketahanannya 20.000 ke atas sudah. 50.000 bagus. Itu pun tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya, standarnya begini. Sehingga kalau punya modal 1.000, punya modal 1.000, ya $1.000 ini, maka lot yang digunakan kalau kita menggunakan modal $1.000, teman-teman silakan terus berusaha untuk menghitung, berusaha untuk kita menjaga kondisi ketahanan kita. Ya, ini karena sangat penting. Kalau teman-teman nanti tetap mengabaikan perhitungan, ya yang terjadi tetap nanti plotting yang panjang yang 50% ke atas sudah dibiarkan. Akhirnya menyalahkan analisanya. Padahal tidak disiplin, tidak mau menerapkan yang sudah disampaikan, menerapkan rambu-rambunya. Contoh misalkan modal 1.000, kalau modal 1.000 berarti 2%-nya adalah 20. 20 dibagi 1.000, maka ketemu di sana lotnya nanti. 20 dibagi 1.000. Nah, ini lotnya. Lot yang kita gunakan adalah 0,02. 0,02. Kemudian pertanyaannya, Pak, kenapa kalau saya menggunakan yang standar kok dapatnya kecil-kecil? Ya kan pilihannya begitu. Teman-teman memilih sesuai dengan kondisi standar. Maka lotnya 0,01. Ini bergerak 500 saja baru dapat $10. Kemudian melirik ke teman yang lain. Ya teman yang lain kok dapatnya ratusan. Sekali lagi kembali ke kita. Satu, kembalikan ke diri kita. Kita ini mau tipe yang bagaimana, yang kita ambil itu seperti apa gaya tradingnya. Mau yang berisiko tinggi atau yang aman-aman saja, standar saja. Kalau standar penghasilannya standar. Penghasilan standar dari 1.000 ini untuk mendapatkan sehari $100 itu berat. Ya, lot 0,2 misalkan, lot 0,02 untuk sehari mendapatkan $100, untuk mendapatkan sehari $100, ya ini kita butuh berapa pip sekarang? Kita hitung. 100 dibagi lotnya. Bisa dibayangkan, sehari kita butuh $5.000. Apakah mungkin kita mendapatkannya? Tetap kemungkinan ada, tapi ya tadi ngos-ngosan dapatnya. Ini kita butuh 500 pip ya. Untuk mendapatkan $100 saja, sehari kita harus mendapatkan 5.000 pip. Bisa dibayangkan kita kalau misalkan menggunakan karakter atau menggunakan pasangan emas saja dengan 1 kali transaksi misalkan 100 pip, maka kita butuh 50 kali transaksi. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira nanti mampu enggak di sana kita? Kalau mampu ya silakan. Kalau enggak mampu maka harus dikembalikan ke kondisi standar. Kondisi standar ini berarti ya dapatnya yang standar. Tapi yang high risk, resiko tinggi, high return, proses pengembaliannya atau potensi profitnya juga besar. Oke, ini yang perlu difahami teman-teman. Jadi biar nanti tidak salah di dalam kita menerapkan. Masing-masing punya gaya, masing-masing punya metode. Yang paling pokok tekniknya kita sampaikan, kemudian perbanyak latihan. Jangan malas. Kalau malas pengen seperti yang lain ya berat nanti. Kalau dihitung secara matematika ya nanti yang bekerja keras protes nanti. Saya bekerja keras, wajar dong saya dapat. Sementara yang malas-malasan untuk mencoba untuk berlatih minta yang seperti yang kerja keras, ya enggak bisa, enggak fair namanya gitu. Kerja keras yang saya maksud adalah dengan berlatih, banyak berlatih dengan akun demo dulu. Dengan menerapkan tentu standar yang kita sampaikan. Ya, artinya standar itu tetap menggunakan rambu-rambu dengan membaca tren, dengan membaca karakter candle, dengan membaca support dan resisten, dengan risk management dan money management yang tepat. Kalau kita memilih yang kondisi standar, maka sesuaikan. Profitnya juga harus standar. Jangan menuntut resikonya kecil, profitnya besar. Itu namanya egois. Kita mau menang sendiri. Dalam bisnis tidak ada. Kemudian belajar untuk ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas untuk
melepas kerugian ketika nanti marketnya betul-betul berbalik.